harus disamakan dahulu adalah persoalan kekerasan seksual atau pelecehan seksual di mana-mana itu termasuk di agama. Saya kira bukan sesuatu yang tidak ada, tapi semakin tampil menjadi hal yang prihatin bagi yang ada, yang mungkin dahulu tidak tampak, kemudian karena keterbukaan dan kemudian banyak hal menjadikan kemudian kita berpikir dan bagaimana untuk berusaha berhadapan dengan itu. Nah, hal yang pertama adalah perlu dikatakan sebenarnya persoalan pelecehan kekerasan seksual atau persoalan gender ini, pertama-tama itu bukan persoalan agama, tetapi sebenarnya orang sendiri atau subjek pelakunya sendirilah yang menjadi orang yang kemudian bagaimana dia sebagai pribadi dapat menghayati, katakanlah melihat hidupnya begitu. Persoalan ini kan sebenarnya persoalan sisi kemanusiaan begitu. Tetapi sebagai seorang beriman, tentu saja sebagai seorang yang memiliki iman, melihatnya juga dari sesuatu sebagai orang yang beriman di Katolik misalnya, katakanlah, melihatnya juga ini bagaimana kemudian penanganannya juga kita melihatnya secara iman Katolik itu sendiri. Begitu. Pertama, gereja melihat bahwa yang katakan di sini adalah jika satu anggota menderita maka semuanya menderita. Artinya gereja melihat kalau ada suatu kekerasan, kalau ada pelecehan, kalau ada sesuatu yang tidak benar di dalam institusi atau lembaga, baik dalam dunia pendidikan, baik dalam keadaan misalnya pendidikan, baik pendidikan itu bisa saja di pendidikan secara umum atau pendidikan juga seminari, katakanlah begitu, atau juga di dalam keluarga. Ini menjadi penderitaan atau semua hal kita sebagai seorang beriman merasa itu juga sesuatu yang menyakitkan bagi kita semua. Baik, bagi iman Katolik, bagi gereja melihatnya adalah persoalan berkaitan dengan pelanggaran perintah ke-6 ya. Saya cepat saja ini. Jadi melihatnya, dan sejak awal hal itu tidak pernah dibenarkan. Apapun bentuk-bentuk pelecehan itu bisa relasi seksual, kontak fisik, sexual gratification, exhibitionism, masturbation misalnya, atau pornografi juga di sana melecehkan fisik orang, lalu bujukan untuk melakukan perbuatan seksual atau percakapan berbau seksual, diam-diam menyapa atau melecehkan dengan kata-kata pelecehan verbal dan sebagainya. Itu tidak pernah bisa dibenarkan hal begitu. Secara beriman ini tindakan dan perbuatan yang dianggap dosa dari iman Katolik begitu. Nah, kalau dirangkum, katakanlah itu, kalau saya boleh merangkum, makna pelecehan seksual dalam gereja adalah segala sesuatu yang dilakukan berhubungan dengan tindakan seksual di luar hidup perkawinan. Karena bagi iman Katolik, tindakan seksual tempatnya hanya ada di dalam hidup perkawinan. Tapi juga kemudian bukan dalam arti seenaknya dalam perkawinan, tetapi juga memahami bahwa perkawinan sebagai bagian dalam anugerah Allah yang kemudian perlu dilakukan dengan baik. Bukan kemudian orang hidup kemudian perkawinan menjadi mensahkan apapun dilakukan di dalam kekerasan seksual atau kekerasan itu sebagai pembenaran. Tentu saja tidak pernah dibenarkan hal itu. Karena perkawinan adalah sesuatu yang suci bagi gereja begitu. Mengapa ada pelecehan seksual? Gereja Katolik secara iman mengakui bahwa seks itu adalah sesuatu yang baik. Seksualitas itu sesuatu yang baik, apalagi seksualitas atau kepribadian pria dan wanita itu baik semuanya gitu. Lalu mengapa begitu terjadi persoalan-persoalan itu? Kalau dilihat sebenarnya manusia itu secara pribadi adalah berkembang secara rohani berkaitan dengan iman, beragama, lalu hidup spiritualitas, tetapi juga ada kepribadian. Nah, bagi iman Katolik, kepribadian dan spiritualitas itu tak terpisahkan. Sehingga kalau salah satunya itu jatuh atau runtuh, maka ada sesuatu yang tidak benar.
Maka berkaitan dengan seksualitas, pelecehan, ini dapat dikatakan bahwa itu adalah persoalan juga berkaitan dengan persoalan pengelolaan kepribadian. Maka pengelolaan kepribadian itu penting dalam kehidupan. Oleh karena itu gereja bagaimana nanti penanganan dalam persoalan-persoalan itu di gereja, ya kira di Surabaya ya, saya ada di Surabaya, saya Romo Keuskupan Surabaya, di Keuskupan Surabaya ya, kan banyak keuskupan yang lain. Di Surabaya ada kami mengadakan, misalnya saya juga mengajar di, misalnya di namanya kami namakan kursus asisten konselor perkawinan. Itu menangani persoalan-persoalan perkawinan dan juga berhadapan dan berkaitan dengan persoalan-persoalan itu. Kami melihatnya juga dari unsur-unsur psikologi untuk membantu teman-teman atau suami istri yang mengalami persoalan-persoalan, dan juga bukan hanya perkawinan semestinya, juga kalau menghadapi ada anak atau orang dewasa yang mengalami sesuatu persoalan di dalam keluarga atau orang lain yang misalnya remaja dan sebagainya. Di situ kami membuka layanan begitu di gereja-gereja, beberapa gereja, misalnya di katedral ada setiap minggu ada juga konseling keluarga, misalnya konseling psikologi misalnya, untuk membantu hal-hal itu. Baik, ini pendasarannya bagi kami untuk iman Katolik. Baik, subjek korban pelecehan itu bisa dibagi dua. Ya, Paus Fransiskus, Paus pemimpin Gereja Katolik ini memiliki sebuah keprihatinan, concern yang tinggi, meskipun sebenarnya Papa Suci yang sebelumnya, paus-paus yang sebelumnya dari Paus Yohanes Paus kedua, ya tidak jauh-jauh ya, nanti karena terlalu panjang. Lalu kemudian Paus Benediktus, sejak awal kalau membaca seruan-seruan beliau, itu menegaskan bahwa gereja menentang dan menolak, dan bagaimana gereja mengupayakan supaya ada cara-cara tertentu yang dilakukan agar bisa membantu terutama kehidupan perkawinan, dan kemudian anak-anak juga bisa terjaga, terlindungi gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanan itu kemudian memang perlu penanganan yang semakin baik, dan saat ini gereja sudah mulai membuka diri dan kemudian memulai menata, karena kita tidak bisa menerima segala sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal itu tersebut ya, kekerasan dan sebagainya itu. Nah, dalam satu dokumen gereja kami membedakan dua hal ya, yaitu kaum minor ya, dan itu terhadap anak-anak. Mungkin di yang lain saya kira aktivis memahami hal ini, dan vulnerable adult, artinya dewasa rentan. Jadi ya semua orang dewasa, dan tidak boleh dilupakan juga kadang kekerasan seksual juga terjadi kepada rekan-rekan saudara-saudara kita yang difabel gitu ya. Itu juga sangat rentan berhadapan dengan persoalan-persoalan ini gitu ya. Dan kadang-kadang ada yang memanfaatkan karena sakit. Ada orang sakit lalu memanfaatkan saudara-saudara kita ini, lalu kemudian terjadi hal itu begitu. Baik, lalu bagaimana sih penanganan gereja ya terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dan dewasa rentan ya dalam Gereja Katolik gitu. Baik, saya akan menunjukkan prinsip-prinsip yang kita imani yang menjadi kemudian paling mendasar, dan penegasan bahwa ini tidak pernah dibenarkan dan bagaimana kita menghadapi hal itu begitu. Pertama, gereja iman Katolik, iman Kristiani meyakini pertama-tama adalah manusia adalah citra Allah. Nah, kecitraan ini, kesetaraan, semua adalah setara dan semuanya itu adalah citra Allah, adalah hal yang penting. Artinya tidak pernah boleh orang itu membenarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah sejak awal bangun, Allah rencanakan untuk manusia, semuanya kebaikan. Maka segala sesuatu itu baik dan dihargai. Maka jika bertentangan dengan itu, perlu kemudian gereja menanganinya dengan baik, menentangnya dengan pendidikan,
dengan cara-cara yang profesional, dengan cara-cara aman dan sekaligus pendidikan yang benar. Gitu. Yang kedua, dalam penanganan kita harus mengasihi dan tegas. Itu kita tahu bahwa banyak subjek-subjek ketika ditanyai teman-teman atau saudara-saudara kita yang menjadi korban itu bisa dua ya. Korban itu memang bisa dua, pelaku maupun sekaligus juga orang yang kemudian dilecehkan. Nah, perlu dua prinsip ini juga, kasih dan ketegasan. Artinya ada masa lalu yang membuat saudara-saudara yang saya menyebut saudara-saudara karena mereka sebagai korban dan masa lalunya ada kepribadiannya tidak terbentuk dan kemudian mereka mengalami hal-hal buruk dan keluarga menjadi hal yang utama. Tuh, makanya Gereja Katolik sangat mengupayakan bagaimana pembinaan keluarga itu terbentuk dan pembinaan keluarga itu integral gitu ya. Seluruh unsur dimensi-dimensi yang ada tentang seluruh kehidupan dan kemudian kembali ke masyarakat itu perlu menjadi hal yang sungguh ditata dengan baik dan sungguh selalu diarahkan, selalu ditunjukkan gitu. Kita berkatekese menyampaikan bagaimana sih pembinaan atau pendidikan terhadap anak, bagaimana orang tua itu semestinya juga mendidik anak-anaknya gitu. Dan bagaimana pria dan wanita dalam keluarga itu memahami perannya dan bagaimana kasih yang sejati itu terbentuk. Nah, tampaknya di dalam penelitian dan dalam ketika kita masuk atau bertanya kepada para pelaku itu, mereka juga menjadi korban sebenarnya. Ada yang misalnya sodomi katakanlah gitu ya. Ternyata mereka pun menjadi korban yang kemudian dalam proses kemudian mereka menjadi pelaku gitu. Dan hal ini perlu diperhatikan. Maka dua prinsip kasih dan ketegasan ini penting. Jadi mengasihi keduanya, baik mengasihi dari korban sekaligus kita perlu mengasihi kemudian mereka yang menjadi korban ya. Mereka pelaku dan korban. Ketegasan artinya apa? Kita tidak pernah bisa membenarkan hal itu. Kalau mereka bersalah ya kita bawa mereka dalam ranah yang tepat gitu ya. Ranah hukum, kemudian ditangani dengan benar begitu secara psikologis dan juga kalau dari kekerasan ya bagaimana mereka ditangani juga hukum gitu. Baik. Nah, prinsip ketiga, gereja melindungi anak-anak. Jadi anak-anak itu penting ya. Tuhan Yesus sendiri menurut iman Katolik bahwa menerima semua anak. Maka anak ini menjadi hal yang paling mendasar. Mereka yang lemah, mereka yang seringkali dibuat kalah-kalahan, maka perlu dijaga dengan baik begitu. Ini yang sangat mendasar. Nah, bagaimana itu? Jadi penanganan gereja Katolik, tadi saya sudah katakan, saya mulai dari Paus Yohanes Paus kedua. Jadi ada mengupayakan dalam satu dokumen gereja namanya Sacramentorum Sanctitatis Tutela tahun 2001 mengupayakan agar ada sanksi dan tindakan misalnya kepada para imam ya, yang melakukan pelanggaran moral berhubungan dengan perbuatan seksual dalam perspektif perayaan sakramental. Artinya apalagi ya kasusnya itu pada para imam, para romo ya. Romo yang menjadi pimpinan dalam gereja, jika ada kasus maka perlu dan gereja melakukannya itu, yaitu dengan namanya ekskomunikasi istilahnya. Kalau seorang romo diekskomunikasi, artinya seorang romo itu benar-benar sudah dihilangkan semuanya, gitu ya. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ditangani dengan khusus. Dan ada tim dalam gereja, dalam keuskupan ada tim yang menangani hal itu jika ada masalah, gitu ya. Dan kemudian penanganan dengan juga serius, termasuk kemudian dilihat apakah ada masalah psikologis, hal itu juga dilakukan. Nah, Paus Francis mengatakan, saya berpikir khususnya tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan orang yang rentan, kejahatan yang memerlukan tindakan tegas dan komitmen yang tidak dapat diubah. Papa Suci, Paus Fransiskus, sungguh-sungguh ingin mengatakan, harus diusut tuntas, harus diselesaikan persoalan-persoalan ini, begitu. Perlu ditangani dengan serius. Dan gereja tidak boleh membiarkan hal-hal macam itu, baik di dalam
kehidupan para imam, termasuk juga dalam orang Katolik sendiri, terutama dalam keluarga ya, terutama dalam hidup perkawinan yang seringkali terjadi ya, maka perlu ditangani dengan serius hal-hal itu gitu. Maka gereja di KWI, setingkat KWI juga membuat namanya Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan misalnya, dan membuat suatu protokol yang memberikan arah atau bagaimana sih penanganan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual itu terjadi gitu. Nah, ini untuk penegasannya, untuk bahwa gereja sungguh-sungguh serius dalam menangani itu. Lalu Bapak Suci kemudian membuat tata aturan yang kemudian untuk menegaskan, yaitu motu proprio itu artinya adalah peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan, bukan undang-undang, tapi peraturan yang dikeluarkan oleh Bapak Suci untuk berkaitan dengan persoalan-persoalan terhadap penanganan terhadap orang-orang yang anak dan dewasa rentan yang mengalami pelecehan. Dan perlu kemudian penanganan itu sampai kepada perlindungan dan sekaligus pencegahan. Nah, karena bagaimanapun tidak bisa itu kemudian dimulai, persoalan-persoalan itu seringkali dimulai, tadi saya katakan, kadang dari keluarga sendiri. Nah itu maka ada pembinaan atau bimbingan yang dilakukan gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan ada tim ya di gereja untuk membantu itu. Jadi tim konseling, lalu beberapa dari psikolog, lalu juga dari dokter misalnya berkaitan dengan medis, dan juga ada di katedral misalnya ada juga bantuan hukum berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada begitu. Itu dilakukan sehingga bisa membantu, terutama yang seringkali terjadi memang kekerasan terhadap ya perempuan ya yang ada di dalam keluarga, itu seringkali terjadi dan itu ditangani dengan serius. Nah tadi kalau dalam gereja Katolik kita memang meyakini bahwa perkawinan itu tidak bisa diceraikan ya. Gereja Katolik tidak pernah mengatakan bahwa kalau orang perkawinan lalu bagaimana tidak bisa cerai gitu ya, karena menganggap bahwa itu sakramen perkawinan adalah suci. Nah kalau ada kasus gitu bagaimana tadi seperti ditanyakan ya, ya kita harus menangani dengan serius pula. Tentu saja tidak bukan begitu dengan gampang, tapi artinya membiarkan atau ya udah dengan dialog, tetapi perlu penanganan kalau itu benar-benar kasusnya sampai bahkan kriminalitas misalnya kekerasan yang sampai membuat kemudian perempuan itu terluka dan sebagainya ya. Nah gereja dengan protokol tadi, dengan ada protokol perlindungan dan membuat tim kemudian membantu gitu dalam kasus-kasusnya begitu. Nah, baik, ini kata-kata dari Paus Fransiskus ya. Jadi adalah bagian integral dan ini adalah seruan bagi semua orang Katolik, semua imam itu untuk kemudian sangat tegas dalam berhadapan hal itu. Mohon maaf Romo, 3 menit lagi. Baik, ada. Nah, langkah yang dilakukan begini. Pertama mengupayakan pencegahan ya, termasuk dalam pendidikan calon pastor ya. Jadi kami menggunakan tes ya kalau untuk pendidikan calon pastor ya. Di calon pastor atau calon suster gitu ya, psikologi itu penting, menjadi penentu. Kalau nanti ada masalah kami tegas mengatakan no, apalagi Paus sudah mengatakan kalau misalnya ada kecenderungan tertentu, misalnya homoseksual maaf misalnya, atau lesbi misalnya, itu akan bahaya kalau dalam pendidikan tinggalnya bersama, maka dikatakan tidak dan tidak boleh masuk begitu. Dan juga kalau ada misalnya bentuk-bentuk atau nampak ada persoalan-persoalan maka tidak. Lalu mengecam keras pelaku ya, apalagi seorang pastor atau seorang imam ya, itu sangat tegas. Lalu memproses pelaku kekerasan, tadi saya sudah katakan, menindak untuk melepaskan tugas dan diskriminasi dan dalam ranah hukum gitu ya. Lalu membantu korban, memberikan perlindungan, memberikan bantuan psikospiritual. Nah, jadi ini ada prosedurnya ya. Ini prosedur terbaru yang dibuat dari Vatikan, yaitu pertama jika ada informasi maka perlu pelaporan ke hierarki, dalam arti pelaporan ke imam atau juga ada tim
bersama-sama dalam gereja, lalu keuskupan, lalu melakukan penyelidikan. Kita tidak bisa kemudian menerima begitu saja ya, diselidiki dengan baik, sebagaimana kasusnya, lalu ditemani oleh konselor, lalu kemudian hasil penyelidikannya bagaimana, lalu keputusan. Apakah memang perlu kemudian ditindak tegas, ataukah kemudian memang bisa diselesaikan dengan baik. Kalau sudah kekerasan, saya kira memang sudah tidak bisa dibenarkan ya, perlu ditangani dengan tegas gitu. Maka siap perlindungan hukum dan sebagainya itu dilakukan. Gitu. Ini juga dari dokumen yang menanggakan bagaimana penanganannya dengan secara serius. Saya kira demikian. Terima kasih, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi mungkin lebih baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat.